adalah bukti karya Allah itu memelihara kita dan memelihara semua ciptaannya. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi. Ya, pimpin lagu-lagu. Saudara silakan nyanyi, berdiri semua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi hulu riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat pelajaran, mari kita berdoa. Silakan pimpin semua Laras. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami pada hari ini. Kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberi kami kepintaran, kecerdasan, hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga guru yang akan mengajar kami ya Tuhan. Berilah dia akal budi hikmat-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menjaga dan merawat kami. Hanya ini doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Laras sudah pimpin di dalam doa. Silakan duduk kembali. Bapak akan absen kalian semua. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama tujuan pelajaran kita hari ini yaitu diharapkan setelah mempelajari materi ini siswa dapat, yaitu yang pertama memahami makna pemeliharaan Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu merefleksikan itu pemeliharaan Allah itu dalam hidup kalian dan alam semesta ini. Selanjutnya meresponi pemeliharaan Allah. Yang selanjutnya lagi mewujudkan sikap bersyukur atas pemeliharaan Allah. Jadi ini yang harus dipahami setelah mempelajari materi ini. Jadi materi hari ini adalah yaitu karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Sekali lagi, karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, yaitu karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya, saya ingin bertanya, siapa yang bisa jawab? Apa arti pemeliharaan Allah bagi hidup kamu apa? Ayo silakan angkat tangan. Ya, silakan jawabkan. Laras. Bahwa Allah selalu hadir dan menjaga hidupku dalam setiap keadaan. Dia memberikan apa yang aku butuhkan, melindungi dari bahaya, membimbing langkahku, dan tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku menghadapi kesulitan. Iya, itu luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita semua, Bapak dan kalian semua, Laras, itu kita harapkan itu ya Tuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu Allah melihara hidupku. Bagaimana cara kita bersyukur? Siapa yang bisa jawabnya yuk? Saya, Pak. Ya. Atas pemeliharaan Allah, aku bersyukur atas kesehatan yang aku miliki, keluarga yang mengasihi, teman-teman yang mendukung, kesempatan belajar, serta kekuatan dan
damai sejahtera yang Tuhan berikan setiap hari. Ya, luar biasa. Itu kenyataan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalian ingat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Selanjutnya lagi, Bapak ajukan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang sama, yaitu arti pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Siapa lagi yang jawab? Silakan tadi. Ya, silakan. Pemeliharaan Allah berarti Tuhan selalu hadir dalam hidupku dan menjaga setiap hal yang aku butuhkan. Tuhan tidak hanya memberi hal-hal jasmani seperti makanan dan kesehatan, tapi juga kekuatan, semangat, dan bimbingan saat aku menghadapi masalah atau merasa bingung. Aku percaya bahwa Tuhan peduli dan tahu apa yang terbaik untukku. Ya, apa yang terbaik dalam hidup kita. Makanya jangan khawatir sebagai pemuda, sebagai remaja, sebagai SMP, sebagai anak-anak pelajar, khususnya SMP Negeri Luas Wahid. Ya, harus kita yakin pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan khawatir. Tuhan merencanakan rancangan yang indah dalam hidup kita. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan yang sama juga dengan Grace tadi, yaitu Allah memelihara hidupku. Bagaimana caranya kita bersyukur? Ya, silakan. Atas pemeliharaan Allah, aku bersyukur atas kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, keluarga yang mendukung, sahabat yang menguatkan, serta damai dan pengharapan yang Tuhan beri meskipun hidup tidak selalu mudah. Aku juga bersyukur karena Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkanku. Ya, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi materi minggu yang lalu Kian masih ingat. Ya, ini sambungannya. Jadi Kian masih ingat ya. Jadi materi hari ini adalah karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Luar biasa. Bapak akan jelaskan. Sebelumnya kita akan buka Alkitab dulu. Ini dasar ayat Alkitab materi hari ini, yaitu Mazmur 36 ayat 7, Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 20. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Mazmur 36 ayat 7, 1, 2, 3. Karena dia adalah seperti bumi, Bumi bagaikan samudera raya yang hebat, manusia dan hewan bersama kerajaan Tuhan. Selanjutnya adalah Matius 6 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam gubuk, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kepadanya dapat menambahkan harta saja pada jalan hidupnya? Amin untuk firman Tuhan. Ini adalah janji Tuhan ya dan amin. Ya, janji Tuhan ya dan amin bagi anak-anaknya, bagi orang percaya, bagi anak-anak pelajar, khususnya SMP Negeri Luas Wahid. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang hebat dalam hidup kita. Jadi Allah memelihara kehidupan. Yang pertama apa? Allah itu memberi apa? Memberi nama hidup. Nah, luar biasa nama hidup diberikan. Bapak ada, kalian ada saat ini kita bisa bertumbuh belajar itu karena apa? Anugerah Tuhan. Selanjutnya apa lagi? Makanan dan minuman. Luar biasa Tuhan sediakan melalui pekerjaan orang tua kita. Tuhan sediakan semuanya itu luar biasa. Selanjutnya lagi apa? Yaitu perlindungan.
perlindungan luar biasa. Dia melindungi kita. Ya, Allah melindungi kita dari bahaya, menjaga kita dan memelihara semua ciptaannya. Itu luar biasa Tuhan itu. Tuhan memberi kesehatan bagi orang tua kita, bisa bekerja, bisa mencari nafkah. Itu luar biasa itu. Kita harus syukuri. Tuhan tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti menjaga kita siang dan malam dan semua makhluk hidup yang ada dan juga bumi ini, alam semesta ini. Itu yang Tuhan luar biasa jaga dalam kita. Selanjutnya keseimbangan ekosistem alam berfungsi dengan sempurna. Ini menunjukkan kebijaksanaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Selanjutnya lagi yaitu penggantian musim. Musim terus berganti. Itu tandanya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Ya. Musim berganti secara teratur, ini adalah bukti tanda kesetiaan Allah pada ciptaannya. Alam adalah ciptaan kasih Allah. Kita dapat melihat kebaikannya di setiap sudut alam, juga mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dia memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir berlebihan. Nah, jangan khawatir, kan? Masa depan yang ada di tangan Tuhan. Yakin dan percaya, ya. Yakin dan percaya Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan masa depan yang indah bagi kita. Maka tanggung jawab kita harus belajar yang baik, ya, supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dari yang sudah Bapak jelaskan ini, Bapak tanya dulu, ya. Bapak tanya dulu dari materi yang sudah Bapak jelaskan ini, apa yang kian dapat, ya? Apa yang kian terpahami? Yaitu yang pertama, yaitu apakah kalian memahami arti karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya? Sekali lagi Bapak baca, apa kalian memahami arti karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya? Siapa yang tahu jawab silakan. Ya. Ya, saya memahami bahwa karya pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang terus-menerus menjaga, memelihara dan mengatur ciptaannya agar tetap berjalan sesuai kehendaknya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga peduli dan aktif dalam merawatnya. Ya, luar biasa. Tangan. Tangan ya. Coba sebelum lagi. Coba berdiri dulu. Coba ke tangan gini loh. Masukkan begini, masuk begini ya. 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Coba perhatikan. Ada yang di atas, jempol kanannya, ada yang kiri. Benar nggak? Iya, Anda bisa dipaksa. Kalau yang di atas, yang jempol di kanan di atas, nggak bisa yang kiri di atas, dipaksa. Mungkin baru tahu kan? Ya, silakan kita kembali. Kita kembali ya. Begitu juga dengan kita sekarang ini, ya. Kita tahu itu, baru kita tahu sejelas-jelasnya jika kita merenungkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Ya, lagi Bapak bertanya lagi, ya. Bertanya. Selanjutnya dari materi yang tadi, kesan apa yang kalian dapatkan dari penjelasan ini yang Bapak jelaskan tadi? Ya, silakan, coba. Pelajaran ini membuat saya merasa lebih bersyukur dan kagum atas kuasa serta kasih Allah. Saya sadar bahwa segala sesuatu di sekitar kita, udara, tumbuhan, hewan, bahkan kehidupan kita, semua ada karena pemeliharaan Allah yang terus berlangsung. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya lagi, bagaimana cara kalian meresponi pemeliharaan Allah dalam ciptaannya? Bagaimana caranya? Silakan, siapa yang tahu? Saya ingin meresponnya dengan hidup lebih bertanggung jawab terhadap alam, tidak merusak lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Saya juga ingin lebih sering mengucap syukur kepada Allah dalam doa atas semua kebaikannya. Iya, tepuk tangan lagi, Jui. Selanjutnya lagi, apa kalian melihat
bahwa lingkungan sekitar telah melihat setiap ciptaannya? Sekali lagi, apakah kalian melihat bahwa lingkungan sekitarmu telah melihat setiap ciptaannya? Siapa yang tahu? Silakan jawab. Ya. Beberapa tempat, ya saya melihat masyarakat berusaha menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan alam. Tapi di tempat lain masih banyak yang membuang sampah sembarangan atau merusak alam. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya lagi, ini ada tanya lagi nih, ya. Yang terakhirnya, bagaimana cara kita atau cara kita memperlakukan alam ini? Sekarang tahu jawabnya. Yang terakhir silakan. Saya apa? Ya, silakan jawab lagi. Mereka melakukannya dengan mengadakan kegiatan bersih lingkungan, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga alam kepada anak-anak dan masyarakat luas. Iya. Terima kasih. Ini sudah jawab. Tanya lagi. Ya, Bapak akan lanjutkan ke diskusi. Baik, kita akan memulaikan diskusi kita dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Silakan lihat video ini. Ya, keindahan alam bukti keagungan ciptaan Tuhan. Dari indahnya ciptaan Tuhan ini, alam semesta ini, dan juga melalui gambar yang sudah Bapak bagikan, yaitu mengenai keadaan alam yang rusak dan yang terpelihara. Kita bisa diskusikan di situ apa tanggapan kalian, apa yang dia bahaskan. Silakan. Selanjutnya, yang sudah siap silakan maju ke depan. Saya sudah siap. Ya, silakan maju ke depan. Untuk satu. Ya, jadi dengan penjelasan dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2, 3, 4, silakan dengan penjelasan dari kelompok 1, silakan. Hal yang bisa dilakukan masyarakat agar alam tetap terjaga seperti Jakarta: menanam pohon dan merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengelola limbah dengan baik dan mendaur ulang, menggunakan transportasi ramah lingkungan, mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga alam. Ya. Nah, tanggapan dari kelompok lain silakan, yang bertanya silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya. Apa yang dilakukan masyarakat agar alam tetap terjaga? Aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan dan pertambangan, polusi udara, air dan tanah dari limbah industri dan rumah tangga, perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, urbanisasi yang tidak terkendali, dan kerusakan habitat alam. Ya, tepuk tangan untuk satu, silakan. Ya, silakan duduk ke depan. Ke lagi tempat masing-masing. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Nah, silakan. Nah, silakan. Baca hasil diskusinya, silakan. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan penyebab fosil alam. Hasil diskusi adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan alam menjadi rusak. 1. Aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan dan pertambangan. 2. Polusi udara, air dan tanah dari limbah industri dan rumah tangga. 3.
perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. 4. Urbanisasi yang tidak terkendali dan merusakan habitat alami. Ya, silakan tanggapan dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Silakan baca. Ada. Apa faktor-faktor Ya. utama yang menyebabkan alam menjadi rusak? Aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan dan tambang. Tangan untuk kelompok. Silakan kembali. Ya. Selanjutnya adalah kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, baca hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kami yaitu tentang dampak kerusakan alam. Menjelaskan akibat dari alam yang rusak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang pertama yaitu bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan meningkat. Yang kedua yaitu kehilangan keanekaragaman hayati atau flora dan fauna punah. Yang ketiga, kualitas hidup manusia menurun akibat udara dan air tercemar. Dan yang terakhir, krisis pangan dan air bersih karena ekosistem tidak seimbang. Ya, tanggapan dari kelompok lain, kelompok 4 ada tanggapan. Ciri-ciri alam yang terpelihara. Hasil diskusi menggambarkan kondisi alam yang masih terjaga pelestariannya adalah udara dan air bersih, bebas dari polusi. Keanekaragaman hayati terjadi dengan baik. Ekosistem bekerja secara alami dan seimbang. Adanya kawasan hutan lindung dan taman nasional yang terawat. Oke, tepuk tangan. Saya kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Hasil diskusinya. Kelompok 4 upaya pelestarian alam. Hasil diskusi menjelaskan cara atau langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah Silakan kelompok 3. Apa upaya supaya alam tetap terjaga? regulasi dan penghijauan kembali hutan dan gundul, pengelolaan sampah yang bijak, reduce, friendly, mendirikan lingkungan sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran, penerapan kebijakan ramah lingkungan oleh pemerintah dan swasta. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan dulu. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Sekali lagi, dia yakin tak Tuhan melarang itu ya? Yakin. Dia yakin tak bahwa Tuhanlah yang menjaga alam semesta ini? Yakin tak? Yakin. Ya, harus meyakini. Jadi, kesimpulan dari pelajaran saat ini, dari awal pada saat diskusi ini adalah, siapa yang tahu? Ya. Mereka melakukannya dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga alam pada anak-anak dan masyarakat luas. Iya, itu salah satu yang kita menjaga alam semesta ini. Ya. Siapa lagi? Kuis baca. Silakan. Ada. Pelajaran ini membuat saya merasa lebih bersyukur dan kagum atas kuasa serta kasih Allah. Saya sadar bahwa segala sesuatu di sekitar kita, udara, tumbuhan, hewan, bahkan kehidupan kita, semua ada karena pemeliharaan Allah yang terus berlangsung dalam kehidupan kita. Iya, puji Tuhan. Jadi luar biasa kan. Sore-sore itu yang Bapak jelaskan tadi yang mencatat semua, jadi biar paham gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah dari pelajaran itu, dari mulai tadi sampai diskusi ini adalah karya Allah dan ciptaannya menunjukkan kasih, kuasa, dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Iya, kebijakan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Itu alam ciptakan alam semesta ini, alam kita dari ciptaan oleh Tuhan.
dan segala isinya dengan tujuan yang baik, termasuk manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sebagai ciptaan Allah, manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini, mengolah bumi ini dengan bijaksana. Selanjutnya, kesimpulan dari pelajaran itu dari tadi sampai sekarang ini, yaitu melalui ciptaannya kita mengenal siapa Allah itu. Allah itu pengasih, pemelihara, pencipta sempurna-sempurna dan penyelamat kita. Selanjutnya, kesimpulannya lagi adalah karena kita diajak untuk bersyukur. Kita diajak untuk bersyukur, kita diajak untuk bersyukur, menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati orang sekeliling kita, dan menjaga ciptaan Allah sebagai bentuk iman dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi sampai di sinilah materi kita hari ini. Selanjutnya adalah Bapak akan bagikan yaitu lembar kerja peserta didik. Bapak akan bagi supaya kalian bisa mengerjakannya. LKPD, LKPD lembar kerja peserta didik. Nanti yang kerjakan ini baru dikumpulkan, jangan simpulkan pada petunjuk yang ada di sini yang saya pelajari tadi itu. Kalian pula silakan kumpul. Kita melihat sejauh mana kemampuan kalian. Silakan buka. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Mari kita berdoa. Silakan. Wis, silakan.